Di sebuah kota besar, hiduplah seorang pemuda bernama Arga, usianya baru menginjak 27 tahun. Namun ia sudah menjadi pengusaha sukses. Rumahnya megah, mobil mewah berjejer di garasi, dan uang seakan tak pernah habis. Dari luar, orang-orang menilai hidup Arga sempurna, penuh kemewahan yang diimpikan banyak orang. Namun, di balik semua itu, Arga menyimpan luka yang dalam. Ia tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu. Sejak kecil, ia hanya tinggal bersama ayahnya, hingga sang ayah pun meninggal saat ia masih duduk di bangku SMA. Kesepian itu menempel kuat di hatinya. Meski ia berusaha menutupinya dengan kerja keras dan kekayaan, setiap malam, ketika lampu-lampu rumah megahnya padam, hanya sunyi yang menemani. Tak ada suara lembut seorang ibu, tak ada senyum hangat keluarga. Yang ada hanya dinginnya dinding rumah besar. Dan Arga yang duduk termenung di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Bagi dunia luar, Arga adalah sosok yang beruntung. Namun, di dalam hatinya, ia sering merasa hampa. Harta yang melimpah ternyata tidak mampu mengobati luka batin. Seorang anak yang sejak kecil merindukan kasih sayang seorang ibu. Dan tanpa ia sadari, takdir perlahan-lahan sedang menuntunnya menuju sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari Arga terus berlalu dalam kesepian. Meski rumahnya megah, ia merasa jiwanya kosong. Satu hal yang semakin terasa adalah betapa sepi rumah itu tanpa ada yang mengurus, tanpa ada sosok yang peduli. Setiap pagi ia berangkat kerja, pulang malam, dan mendapati rumahnya berantakan. Piring kotor menumpuk, debu menempel di setiap sudut. Dan taman indah yang dulu dirawat ayahnya kini mulai layu tak terurus. Arga mulai berpikir, mungkin aku perlu seseorang di rumah ini. Setidaknya untuk merawat semua, agar rumah ini terasa hidup kembali. Akhirnya ia memutuskan untuk mencari seorang pembantu rumah tangga. Ia tidak terlalu peduli siapa yang datang, asalkan bisa dipercaya dan mau tinggal di rumah itu. Arga bahkan meminta sopirnya menyebarkan kabar ke beberapa orang bahwa rumahnya sedang membutuhkan seorang pembantu. Tak lama berselang, beberapa orang datang untuk melamar. Ada yang masih muda, ada yang sudah berpengalaman. Namun entah kenapa, tak ada satu pun yang membuat Arga merasa cocok. Sampai suatu hari, seorang wanita tua dengan pakaian sederhana datang mengetuk pintu rumahnya. Tubuhnya tampak lemah, wajahnya dipenuhi garis usia. Namun matanya menyimpan sesuatu yang berbeda, sebuah ketulusan yang sulit dijelaskan. Wanita itu menunduk sopan, suaranya bergetar ketika berkata, "Maaf, Nak, saya dengar rumah ini sedang mencari pembantu. Jika diperkenankan, biarkan saya mencoba bekerja di sini." Arga sempat terdiam. Dari sekian banyak orang yang datang, baru kali ini hatinya tersentuh. Ia tidak tahu mengapa, tapi seolah ada sesuatu yang aneh dan familiar dari wanita tua itu. Namun Arga belum menyadari bahwa pertemuan sederhana inilah yang akan membuka rahasia besar dalam hidupnya. Wanita tua itu berdiri dengan tubuh sedikit membungkuk, wajahnya pucat dan penuh keriput. Meski pakaiannya lusuh dan sederhana, ada pancaran kelembutan dari matanya yang membuat Arga terdiam beberapa saat. Dengan suara lirih, wanita itu kembali berkata, "Maafkan saya, Nak, mungkin saya tidak sekuat orang lain yang melamar di sini, tapi saya bisa memasak, membersihkan rumah, dan merawat taman. Saya hanya ingin bekerja dengan jujur. Tolong beri saya kesempatan." Arga menatapnya lama. Ada sesuatu yang aneh, wanita tua ini tidak seperti pelamar lainnya. Ia tidak datang dengan wajah ambisius mencari pekerjaan, melainkan dengan ketulusan dan kerendahan hati. Arga kemudian bertanya pelan, "Bu, berapa usia Anda sekarang? Apakah masih sanggup melakukan pekerjaan yang berat di rumah sebesar ini?" Wanita itu tersenyum kecil, meski garis lelah di wajahnya jelas terlihat. "Usia saya memang sudah senja, Nak, tapi selama saya masih bisa bernapas, saya ingin tetap berguna. Saya tidak mencari kemewahan. Saya hanya ingin tempat di mana saya bisa bekerja dengan ikhlas." Jawaban itu menusuk hati Arga. Ia merasa wanita tua ini bukan sekadar pelamar pekerjaan. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah sosok ini sudah lama dekat dengannya. Setelah berpikir sejenak, Arga akhirnya mengangguk. "Baiklah, Bu, mulai hari ini Anda boleh bekerja di sini. Anggap saja rumah ini rumah Anda juga." Wanita tua itu menunduk, menahan air mata haru. "Terima kasih, Nak. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu." Arga tersenyum samar. Ia tidak tahu
Mengapa dari sekian banyak orang yang melamar, justru wanita tua inilah yang ia pilih? Yang tidak ia sadari, keputusan sederhana ini adalah awal dari terbukanya rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Sejak hari pertama bekerja, wanita tua itu menunjukkan kesungguhan yang tak biasa, meski tubuhnya rapuh. Ia selalu bangun lebih pagi dari Arga. Ia menyiapkan sarapan sederhana, menyapu halaman, bahkan merapikan ruangan dengan teliti seolah rumah itu adalah miliknya sendiri. Arga yang biasanya cuek, mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Saat ia duduk makan, wanita tua itu selalu mengingatkannya untuk makan pelan-pelan. Tidak terburu-buru. Nak, jangan makan terlalu cepat. Nanti perutmu sakit, ucap wanita itu dengan nada lembut. Arga terdiam. Kata-kata itu mengingatkannya pada masa kecil, saat ada sosok yang dulu sering berkata sama persis kepadanya. Namun ia segera mengibaskan pikirannya. Ah, mungkin hanya kebetulan. Hari-hari berikutnya, wanita itu semakin menunjukkan perhatian yang sulit dipahami. Ia tahu minuman kesukaan Arga tanpa diberitahu. Ia hafal kebiasaan Arga yang sering begadang bekerja, bahkan ketika Arga pulang larut malam dengan wajah lelah. Wanita itu selalu menunggu di ruang tamu dengan segelas air hangat. Minumlah dulu. Nak, jangan langsung tidur. Tubuhmu butuh dijaga, ucapnya lembut. Arga mulai merasa hangat di hatinya. Perhatian itu terasa aneh, tapi begitu dekat, seolah ia menemukan kembali sesuatu yang lama hilang, sebuah kasih sayang yang tak pernah lagi ia rasakan sejak kecil. Namun, di balik senyuman wanita tua itu, ada air mata yang selalu ia sembunyikan. Setiap kali melihat Arga, hatinya bergetar, seakan ingin memeluknya erat. Tapi ia menahan diri. Arga semakin penasaran. Siapa sebenarnya wanita ini? Mengapa ia begitu perhatian padaku? Seperti seorang ibu pada anaknya. Tanpa ia sadari, ikatan batin yang lama terputus perlahan mulai terjalin kembali. Suatu sore, Arga pulang lebih cepat dari biasanya. Ia mendapati wanita tua itu sedang duduk di taman rumah, menatap bunga mawar yang hampir layu. Tatapannya kosong, tapi bibirnya bergetar seolah menggumamkan sesuatu. Arga mendekat pelan, lalu mendengar wanita itu berbisik lirih. Bunga mawar ini, dulu dia suka sekali bermain di dekatnya. Anak kecil itu tertawa setiap kali tangannya terkena duri. Arga terdiam. Kata-kata itu membuat jantungnya berdegup kencang. Masa kecilnya tiba-tiba berkelebat di ingatannya. Ia memang pernah terjatuh di taman mawar saat kecil, dan ibunya yang menolongnya. Tapi rahasia itu, hanya ia dan ibunya yang tahu. Arga mencoba menyembunyikan rasa heran, lalu bertanya pelan, "Bu, dari mana ibu tahu aku pernah bermain di taman mawar ini? Siapa yang memberitahu?" Wanita itu tersentak, seolah sadar telah keceplosan. Wajahnya berubah pucat, tapi ia buru-buru tersenyum kecil. "Ah, saya hanya menebak. Nak, mungkin saja saya salah." Namun, keanehan itu semakin sering terjadi. Suatu malam, Arga sedang bekerja di ruang kerjanya. Wanita tua itu masuk pelan, membawakan secangkir teh hangat. Tanpa sadar ia berkata, "Kamu selalu suka teh tanpa gula." Sejak kecil, Arga menghentikan pekerjaannya. Tangannya bergetar memegang pena. Ia menatap tajam wanita tua itu. "Bu, bagaimana ibu tahu aku tidak suka gula sejak kecil?" Wanita itu terdiam. Ada air mata yang tiba-tiba jatuh di pipinya. Ia segera menunduk, berusaha menutupi wajahnya. Hati Arga makin gelisah. Rasa penasaran dan aneh bercampur menjadi satu. Kenangan masa kecil yang lama terkubur perlahan bangkit kembali, seakan mencoba memberi jawaban. Malam itu, rumah besar Arga begitu sunyi. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, namun Arga belum bisa tidur. Ia keluar dari kamarnya, berjalan pelan menuju dapur untuk mengambil air minum. Saat melewati kamar wanita tua itu, Arga mendengar suara lirih. Seperti isak tangis yang tertahan, langkahnya terhenti, hatinya berdebar. Ia mendekat perlahan, lalu melihat pintu kamar sedikit terbuka. Dengan hati-hati, Arga mengintip. Di dalam kamar sederhana itu, wanita tua itu duduk di tepi ranjang. Tangannya memegang sebuah foto lusuh, sementara air matanya jatuh tanpa henti. Ia berbisik lirih, "Anakku, maafkan ibu. Ibu tidak pernah berhenti mencarimu. Ibu selalu berdoa kau sehat, meski tak bisa bersamamu." Arga membeku. Kata-kata itu menusuk dadanya. Ia melihat jelas foto yang digenggam wanita tua itu, foto seorang anak kecil. Anak itu,
adalah dirinya sendiri. Napas Arga tercekat, kakinya gemetar, tapi ia menahan diri agar tidak masuk. Ia memilih kembali ke kamarnya dengan hati yang kacau. Sepanjang malam, Arga tidak bisa tidur. Kepalanya dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Kenapa wanita itu memegang fotoku waktu kecil? Apa maksud tangisannya? Siapa dia sebenarnya? Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Arga merasakan sebuah kerinduan yang tak bisa dijelaskan, kerinduan pada sosok ibu yang selama ini hilang. Dan dalam hatinya, ia mulai yakin wanita tua itu menyimpan rahasia besar tentang dirinya. Keesokan harinya, Arga tidak bisa menahan diri lagi. Ia sudah terlalu lama memendam rasa penasaran. Saat melihat wanita tua itu sedang membersihkan ruang tamu, ia mendekat dengan wajah tegang. "Bu," suara Arga bergetar, "semalam saya melihat ibu menangis di kamar. Saya juga melihat foto seorang anak kecil. Itu foto saya, kan? Tolong jawab, siapa sebenarnya ibu?" Wanita tua itu terdiam. Sapu yang digenggamnya perlahan jatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca. Arga mendesak lagi, kali ini dengan suara lebih keras. "Saya minta kejujuran. Apa hubungan ibu dengan saya? Kenapa ibu tahu semua kebiasaan saya sejak kecil?" Air mata wanita itu pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu jatuh berlutut di lantai. "Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu." Arga terpaku. Jantungnya berdegup kencang. "Ibu? Maksud ibu apa?" Dengan suara bergetar, wanita tua itu akhirnya berkata, "Ya, Arga, aku ibumu. Ibu yang dulu harus pergi meninggalkanmu karena keadaan. Ibu yang tak pernah berhenti merindukanmu setiap hari. Kau adalah darah dagingku." Arga terhuyung, seperti kehilangan kekuatan. Kata-kata itu menghantam hatinya begitu keras. Tubuhnya gemetar, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Ibuku, jadi, selama ini, aku hidup sendiri, sementara ibu masih ada." Wanita itu menangis terseduh-seduh, meraih tangan Arga dan menciumnya dengan penuh penyesalan. "Maafkan ibu, nak. Ibu terpaksa pergi. Kemiskinan, tekanan, dan keadaan membuat ibu tak mampu merawatmu dulu. Tapi percayalah, setiap malam ibu selalu mendoakanmu." Arga menatap wajah renta itu dengan air mata yang mengalir deras. Rasa marah, kecewa, rindu, dan haru bercampur menjadi satu. Akhirnya, rahasia besar yang selama ini tersembunyi terungkap. Ruang tamu besar itu kini dipenuhi tangisan. Arga terduduk di kursi, wajahnya basah oleh air mata. Sementara wanita tua itu ibunya berlutut di lantai, menggenggam tangan putranya dengan erat seolah tak ingin dilepaskan lagi. "Ibu, kenapa dulu ibu meninggalkan aku?" Suara Arga pecah, penuh luka yang selama ini ia pendam. "Aku tumbuh tanpa kasih sayang. Aku iri melihat teman-temanku bisa dipeluk ibunya. Sementara aku hanya bisa menatap langit malam dan bertanya, di mana ibuku?" Wanita tua itu menangis semakin keras, suaranya bergetar. "Maafkan ibu, nak. Waktu itu keadaan terlalu sulit. Ibu tak punya apa-apa. Bahkan untuk memberimu makan pun ibu tak sanggup. Ibu pikir, meninggalkanmu pada ayahmu adalah cara terbaik agar kau bisa hidup lebih baik." Arga menggenggam dadanya yang terasa sesak. Luka lama yang terkubur begitu dalam kini terbuka lebar. Namun di balik rasa sakit itu, ada getaran hangat yang sulit dijelaskan, getaran kasih seorang anak yang akhirnya menemukan ibunya kembali. "Ibu tahu tidak?" Arga terisak. "Betapa sepinya aku setelah ayah meninggal. Betapa aku merindukan ibu setiap malam. Kenapa ibu tidak pernah mencariku?" Wanita itu mengangkat wajahnya yang penuh air mata. "Aku mencari, nak. Bertahun-tahun ibu mencari. Tapi takdir tak pernah mempertemukan kita. Ibu hanya bisa berdoa agar kau tumbuh menjadi anak yang kuat. Dan kini, melihatmu berhasil." Ibu merasa doa itu dikabulkan. Hening sesaat, hanya suara tangisan yang terdengar. Arga akhirnya menarik ibunya bangkit, lalu memeluk tubuh renta itu dengan erat. "Sudahlah, Bu. Aku sudah cukup menderita hidup tanpa ibu. Aku tidak ingin lagi kehilanganmu. Mulai hari ini, kita tidak akan terpisah lagi." Tangisan mereka bercampur jadi satu. Luka lama memang tidak bisa dihapus begitu saja, tapi penyesalan dan maaf mampu menyembuhkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga merasa hatinya pulang. Hari-hari Arga tak lagi sama. Sejak kebenaran terungkap, rumah megah itu kini dipenuhi suasana hangat yang selama ini hilang. Bukan lagi hanya dinding dingin dan perabot mewah, tapi ada kasih seorang ibu yang selalu hadir di setiap sudut rumah. Setiap pagi,
ibunya menyiapkan sarapan dengan penuh cinta. Meski sederhana, rasanya jauh lebih istimewa dibanding hidangan mahal yang biasa. Arga makan di restoran mewah. Saat duduk di meja makan, Arga sering menatap ibunya sambil tersenyum haru. Inilah yang selama ini aku rindukan. Malam hari, mereka sering berbincang panjang di teras. Ibunya menceritakan masa lalu, perjuangan hidup, dan bagaimana ia selalu merindukan Arga, sementara Arga menceritakan kesepiannya sejak kecil, hingga akhirnya ia tumbuh menjadi pria yang kuat. Setiap cerita, meski penuh luka, kini terasa manis karena mereka bisa saling melengkapi. Suatu sore, Arga menggenggam tangan ibunya dengan lembut. "Bu, aku berjanji, mulai hari ini, hidup ibu akan penuh kebahagiaan. Ibu tidak perlu bekerja lagi. Biarkan aku yang merawat ibu. Seperti dulu seharusnya aku dirawat." Air mata bahagia mengalir di pipi wanita tua itu. Ia tersenyum, menatap anaknya dengan mata penuh cinta. "Terima kasih, Nak. Ibu tidak meminta apa-apa lagi. Bisa berada di sisimu saja, itu sudah lebih dari cukup." Arga memeluk ibunya erat, seakan tak ingin melepaskan lagi. Setelah sekian lama hidup dalam kesepian, akhirnya ia menemukan rumah yang sesungguhnya bukan sekadar bangunan megah, tapi kehangatan seorang ibu yang tak ternilai oleh harta. Kini, luka masa lalu telah tergantikan dengan kebahagiaan. Doa seorang anak dan doa seorang ibu bertemu dalam takdir yang indah. Dan untuk pertama kalinya, Arga benar-benar merasa hidupnya sempurna.